Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi pada pertemuan 10 yang berjudul Inovasi dalam Manajemen Layanan. Tugas ini atau video ini dibuat guna memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Jasa. Baik, selanjutnya itu ada pentingnya inovasi. Nah, inovasi ini itu akan berdampak positif terhadap perusahaan, baik dari sisi kinerja perusahaan, kepuasan pelanggan, bahkan dari sisi internal itu akan membuat karyawan lebih cenderung bahagia. Nah, perusahaan yang menciptakan inovasi ini lebih cenderung memiliki kinerja yang lebih baik serta pertumbuhan yang jauh lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu juga ada evolusi inovasi. Evolusi inovasi ini itu menjadi sebuah faktor yang penting juga, karena dengan adanya evolusi inovasi kita dapat mengikuti perubahan pasar yang begitu cepat serta dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang kian hari atau kian masa terus-terus berubah. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan langsung dibahas oleh rekan saya yaitu Safrina. Saya akan membahas tentang inovasi layanan. Inovasi layanan yaitu sebuah fondasi penting dalam pengembangan bisnis yang modern. Secara umum, inovasi layanan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu inovasi inkremental. Inovasi inkremental yaitu perubahan ide atau layanan yang sudah ada secara kreatif. Inovasi radikal yaitu inovasi memperkenalkan ide atau layanan yang bisa mengubah secara drastis bisnis atau industri. Contohnya adalah transportasi dan akomodasi dengan hadirnya Uber dan Airbnb. Pada intinya, perusahaan itu tidak harus melakukan semua inovasi di semua aspek ini. Karena yang terpenting adalah perusahaan harus memilih dimensi yang paling relevan dengan kemampuan perusahaan itu sendiri. Dan yang terpenting juga, pelanggan harus dilibatkan dalam proses inovasi itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Kak Evi. Baik rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Evi. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas materi tentang inovasi sebagai proses dalam manajemen jasa. Inovasi sebagai proses adalah rangkaian langkah sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan organisasi untuk menciptakan, mengembangkan, serta menerapkan ide-ide baru demi menghasilkan nilai tambah bagi pelanggan dan perusahaan. Dalam era yang penuh perubahan dan persaingan ketat, inovasi tidak lagi cukup hanya dilihat sebagai hasil akhir atau produk baru. Tetapi inovasi harus dipahami sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, mulai dari identifikasi kebutuhan pelanggan, pengembangan ide-ide kreatif, pengujian solusi, hingga implementasi dan evaluasi secara terus-menerus. Mengapa proses ini penting? Karena pelanggan saat ini semakin cerdas dan menuntut pengalaman yang unik serta bernilai. Nah, perusahaan yang mampu berinovasi secara konsisten dalam proses layanannya akan lebih mudah membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, menciptakan loyalitas, serta memenangkan pasar. Kunci keberhasilan dari inovasi sebagai proses itu adalah kolaborasi lintas fungsi, keterlibatan pelanggan, serta pemanfaatan teknologi untuk menciptakan solusi yang relevan dan berdampak. Dengan demikian, inovasi bukan hanya tugas satu departemen, melainkan menjadi budaya dan pola pikir seluruh organisasi. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh nyata penerapan inovasi sebagai proses di perusahaan jasa, yaitu ada transformasi yang dilakukan Marks & Spencer atau disering disingkat MNS. Adalah perusahaan retail multinasional besar yang berkantor pusat di London, Inggris. Perusahaan ini terkenal dengan penjualan pakaian, produk kecantikan, produk rumah tangga, dan produk makanan. Perusahaan retail ini yang awalnya
hanya berfokus pada toko fisik, mulai berinovasi dengan mengembangkan pengalaman pelanggan di berbagai titik kontak, baik fisik maupun digital. Mereka membuat proses pembelian lebih mudah, membangun kehadiran online yang lancar, dan meningkatkan peran staf garis depan. Hasilnya, Marks & Spencer ini mampu melampaui harapan pelanggan dan bertahan di pasar kompetitif dengan menerapkan pengalaman yang berpusat pada pelanggan, bukan hanya sekedar produknya saja. Dari pembahasan ini, mari kita jadikan inovasi sebagai proses yang hidup di setiap lini perusahaan, agar kita mampu terus tumbuh dan beradaptasi di tengah dinamika industri yang semakin kompleks. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dedeh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dede Rahman Nadila. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana menanamkan inovasi layanan di seluruh organisasi. Budaya inovasi harus dirasakan oleh semua bagian organisasi, bukan hanya oleh tim tertentu saja. Artinya semua orang perlu tahu bahwa ide-ide baru penting dan didukung. Untuk mencapainya, perusahaan harus mendukung kolaborasi lintas divisi dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi semua orang untuk menyampaikan gagasan. Saat ini, inovasi lebih banyak bergantung pada kualitas sumber daya manusia, bukan hanya produk saja. Karena itu, manajer perlu memastikan tim memiliki keahlian yang sesuai dan bekerja dalam budaya yang terbuka terhadap perubahan. Ada 4 hal utama dalam budaya inovasi. Yang pertama, niat untuk berinovasi. Kedua, sistem yang mendukung. Ketiga, karyawan yang terbuka. Dan yang terakhir, lingkungan kerja yang seimbang antara risiko dan penghargaan. Pakar inovasi Stephen Tomke dari Harvard Business School menekankan bahwa rasa ingin tahu adalah kunci utama. Sifat-sifat lainnya seperti semangat pada ide baru, disiplin, kemampuan memilih dan beradaptasi, serta keterlibatan tim juga sangat penting. Rasa ingin tahu ini harus terus dijaga agar karyawan merasa aman untuk bereksperimen. Khususnya untuk organisasi yang banyak memiliki karyawan di garis depan seperti staf layanan, teknisi, atau pegawai toko, inovasi dapat tumbuh jika ada visi yang jelas, hubungan yang saling percaya, dan komunikasi yang terbuka. Karyawan harus merasa aman dalam menyampaikan ide, bahkan jika berbeda pendapat dengan atasan. Terakhir, perusahaan perlu mendorong karyawan untuk terus belajar, mendengarkan pelanggan, dan terbuka terhadap inspirasi dari berbagai sumber agar inovasi layanan terus berkembang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya pembahasannya akan dijelaskan oleh Laisa. Terima kasih. Saya Laisa Novia Rahmadani izin melanjutkan mengenai peluang investasi bagi organisasi layanan. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas layanan. Inovasi memungkinkan organisasi layanan meningkatkan kualitas produk atau jasa agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan saat ini, seperti penambahan fitur baru atau peningkatan efisiensi layanan. Yang kedua ini ada memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah. Kebutuhan pelanggan selalu berkembang. Organisasi harus berinovasi untuk memberikan solusi yang relevan dan memuaskan, misalnya seperti layanan digital yang memudahkan untuk akses penggunaan. Yang ketiga ada penciptaan pasar baru. Inovasi dapat membuka segmen pasar baru dengan menawarkan produk atau layanan yang lebih terjangkau, atau bisa juga dengan fitur yang disesuaikan untuk kelompok tertentu. Selanjutnya untuk poin keempat ini ada pengembangan pengetahuan dan penerapan teknologi. Melalui inovasi, organisasi dapat mengadopsi teknologi terbaru dan pengetahuan terkini untuk meningkatkan efektivitas daya saing layanan. Yang poin kelima ini ada efisiensi dan pengurangan birokrasi. Pelayanan terpadu dan digitalisasi ini proses dapat mempercepat layanan publik dan mengurangi birokrasi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Untuk yang poin terakhir ini, untuk poin ke-6 ini ada peluang kolaborasi dan digitalisasi. Era digital membuka peluang kolaborasi dan pemasaran yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah, sehingga organisasi layanan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan yang dapat beradaptasi dengan pesaing yang ketat. Oke, poin selanjutnya ialah poin kelima, pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu dalam inovasi layanan menggabungkan kekuatan manusia dan teknologi untuk menciptakan organisasi hibrida yang inovatif dan kompetitif. Yang pertama ada inovasi campuran hibrida.
Perusahaan jasa seperti Disney dan Star Wars menggabungkan teknologi baru dengan elemen manusia, khususnya interaksi karyawan dengan pelanggan untuk menciptakan pengalaman layanan yang berkesan. Teknologi memberikan efisiensi dan pengurangan biaya, sementara manusia menghadirkan kreativitas dan momen kebenaran yang penting bagi pelanggan. Pendekatan ini menempatkan teknologi sebagai pendorong dasar. Namun inovasi utama berasal dari penciptaan bersama dengan mengaku kepentingan internal dan eksternal. Komunitas daring dan platform virtual memudahkan keterlibatan kreativitas dari semua pihak dengan biaya yang rendah. Fokus inovasi bergeser ke modal manusia dan intelektual dengan teknologi sebagai alat utama untuk meningkatkan kecerdasan manusia dan kreativitas. Hubungan saling percaya antara manajer, karyawan, dan pelanggan sangat penting untuk mendorong inovasi dan menciptakan nilai berkelanjutan. Yang kedua ada inovasi dengan pemangku kepentingan utama. Organisasi yang sukses melibatkan pelanggan secara aktif dan mengembangkan ide baru sering melalui karyawan garis dengan sebagai penghubung. Selanjutnya ada teknologi digunakan untuk menghubungkan dan melibatkan pelanggan serta karyawan dan dalam proses inovasi, seperti platform My Starbucks ID dan kustomisasi produk Nike. Pelanggan tidak hanya sebagai konsumen, tapi juga sebagai inovator dan memberikan ide dan umpan balik berharga. Perusahaan harus memperluas jangkauan inovasi, tidak hanya pada pelanggan saat ini, tetapi juga pelanggan berpotensial yang merasa belum terlayani dengan baik. Melibatkan jaringan luas termasuk pemasok, pesaing dapat memperkaya proses inovasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Koinovasi menghasilkan nilai bersama dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pendekatan terpadu ini memadukan teknologi dan modal manusia dalam organisasi hibrida, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam inovasi bersama, sehingga kreativitas, pengalaman pelanggan, dan daya saing perusahaan jasa. Sekian